Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di masa pandemi seperti begini ya. Selamat datang di video pembelajaran tentang pendidikan karakter SMP Negeri 1 Bale Endah di masa pandemi, hari Senin tanggal 18 Januari 2021, dalam rangka mengisi upacara bendera untuk hari Senin ini ya. Baiklah, sebelum memulai materi, Ibu akan sampaikan kata-kata bijaksana yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah dan juga menantu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Nah, di sini Ibu membahas karakter pendidikan di masa pandemi berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa ini berbagai masalah dihadapi, diantaranya kalian yang biasanya belajar tatap muka, sekarang kita belajar lewat daring. Nah, ini berbeda dengan pendidikan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk menghadapinya maka kita harus berpikir bagaimana caranya kita tetap belajar, tetap bersosialisasi di masa yang serba keterbatasan ini. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, tapi kita tetap berusaha dengan yang ada, menggunakan fasilitas yang ada. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang karakter bangsa kita. Di sini sengaja Ibu menampilkan dua gambar. Kalian bisa melihat di sini. Perhatikan, yang pertama gambar orang-orang yang berebut masuk stadion. Bisa dibayangkan bagaimana suasananya ketika ratusan bahkan ribuan orang ingin masuk pada suatu tempat dalam waktu yang bersamaan, di mana di sini ada ketidakteraturan. Kalau kata bahasa Sunda mapaciweuh, bisa dibayangkan mungkin saja terjadi kecelakaan dalam kondisi yang seperti gambar yang pertama. Yang kedua, perhatikan di sini. Biasanya di awal tahun ajaran baru untuk sekolah dasar, ibu-ibu biasanya datang lebih dulu memperebutkan bangku karena ingin anaknya duduk paling depan, sehingga terjadi kericuhan seperti ini. Bagaimana atau kenapa bisa terjadi kondisi seperti begini? Ketidakteraturan di masyarakat. Nah, hal ini akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai tadi tentang berebut orang masuk stadion, kemudian tentang ibu-ibu yang memperebutkan bangku, ini sudah diprediksi. Malah salah seorang guru di Australia pernah berkata bahwa kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Tetapi kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Nah, bisa dibayangkan ini sudah terpikir oleh seorang guru di Australia bahwa pendidikan karakter itu harus ditanamkan jauh-jauh hari semenjak anak masih kecil. Kenapa? Nah, kita akan bahas slide berikutnya. Guru tersebut berpendapat bahwa kenapa pendidikan karakter itu lebih sulit, karena beliau punya alasan bahwa untuk melatih anak-anak bisa matematika hanya dibutuhkan kurang lebih 3 bulan belajar secara intensif, maka anak itu akan bisa matematika. Hal ini berbeda dengan pendidikan karakter. Anak dibiasakan untuk ngantri saja, salah satu contohnya, tidak bisa diajarkan dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Perlu melatih anak itu hingga 12 tahun atau dari mulai kelas 1 SD sampai dengan kelas 6. Bisa dibayangkan, bahkan mungkin lebih. Itu hanya untuk satu pendidikan karakter, yaitu perilaku mengantri. Nah, ini perilaku mengantri ini sebagai perilaku bagian dari suatu kepribadian. Nah, oleh sebab itu, maka
Menteri Pendidikan yang sekarang mencanangkan adanya pendidikan karakter yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah di pendidikan Indonesia sekarang ini. Yang pertama, Ibu banyak sekali pendidikan karakter. Pada kesempatan ini Ibu hanya mengambil satu saja contoh, misalnya budaya mengantri yang tadi diilustrasikan pada dua gambar sebelumnya. Kenapa kita harus memberikan pembelajaran tentang mengantri? Nah, diharapkan dengan budaya mengantri ini, anak dapat belajar manajemen waktu. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin mengantri paling depan, otomatis dia harus mengatur waktu, datang lebih awal. Maka persiapannya juga harus disiapkan jauh-jauh hari. Misalkan kalian mau berobat ke rumah sakit, supaya antriannya nomornya paling depan, otomatis kalian harus datang lebih awal dibandingkan dengan yang lain. Begitu loket pendaftaran dibuka, kalian harus sudah ada. Bagaimana kalau misalnya waktunya tidak diatur? Mungkin saja bangun siang, datang ke rumah sakit, ya otomatis jangan menyerah ketika kita kebagian nomor yang belakangan. Nah, jadi yang pertama bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan budaya mengantri, yang pertama anak akan diajarkan bagaimana memanage waktu. Berikutnya yang kedua, diharapkan dengan budaya mengantri, anak dapat belajar bersabar menunggu gilirannya. Jadi ketika kita datang terlambat, ya berarti mau tidak mau kita bagian belakang, ya kita harus sabar karena konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kesabaran kita dilatih ketika kita menunggu antrian tersebut. Berikutnya yang ketiga, apalagi pembelajaran yang bisa diperoleh dengan budaya mengantri itu, yaitu anak belajar menghargai atau menghormati hak orang lain yang datang lebih awal, maka dia akan dapat giliran lebih awal. Dan kita tidak saling serobot atau merasa dirinya lebih penting, maka kita mengambil hak orang lain, ya. Jadi pembelajaran yang ketiga yaitu tadi menghormati hak orang. Nah, kita lanjutkan yang keempat, budaya mengantri ini melatih anak untuk belajar berdisiplin. Tadi berdisiplinnya apa? Yang tadi diceritakan, tidak menyerobot hak orang lain, menghargai orang lain, itu berdisiplin. Jadi sudah tertanam ketika kita sering mengantri, otomatis kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri, ya, disiplin diri sendiri. Berikutnya yang kelima, di sini anak belajar kreatif. Kenapa Bu kreatif? Ya sebab ketika kita menunggu antrian, kita sudah datang agak siang, antriannya panjang, maka untuk menghilangkan kejenuhan, kita berpikir bagaimana caranya supaya kita dalam mengantri ini tidak jenuh. Kalau di Jepang biasanya orang bawa buku untuk menghabiskan waktu di dalam antrian. Nah, bagaimana kalau zaman sekarang? Tidak usah buku juga nggak apa-apa. Kita punya gadget. Kita bisa cari informasi dengan menggunakan gadget kita. Nah, bisa kita cari literatur, bisa mencari informasi tentang pembelajaran, ataupun kalaupun sudah jenuh kita bisa bermain game. Tapi gamenya di sini yang gamenya yang mendidik, ya. Jadi bisa kita gunakan waktu dengan menggunakan fasilitas yang ada. Yang keenam, dengan adanya budaya mengantri ini, anak bisa belajar bersosialisasi. Maksudnya apa? Misalkan tadi kita sudah ngantri bagian belakang, antrian masih panjang. Untuk tadi berpikir kreatif, kita menggunakan gadget kita. Ternyata gadget kita baterainya habis, sementara antrian kita masih di tengah-tengah, belum dipanggil. Maka gunakan kesempatan itu untuk bersosialisasi, yaitu dengan ngobrol dengan orang lain yang ada di sekitar antrian kita. Nah, kita bisa mengenal orang baru, kemudian bisa bersilaturahmi sehingga menambah jumlah teman kita dengan adanya antrian itu. Jadi kita selalu berpikir positif. Oh iya, gadget habis, bagaimana nih? Ya sudah, kita gunakan. Cari orang untuk ngobrol. Apa materi obrolnya? Silakan gunakan, misalkan dari topik-topik
yang sekarang sedang hangat. Misalnya anak-anak berbicara tentang jenis-jenis game atau ngobrol yang lainnya, atau ngobrol film dan sebagainya. Nah, itu bisa saja ya. Berikutnya yaitu anak belajar tabah dan sabar ya. Jadi di dalam antrian anak akan, ya sudah, ini resiko saya. Jadi sabar menunggu, tabah ya memang sudah harus dijalani. Kalau kita kembali, kalau kita menyerah, oh berarti kita kan nggak bisa lagi mendapatkan pelayanan. Misalkan kita contohnya tadi ngantri ke rumah sakit, berarti kalau kita tidak sabar atau tidak tabah, ya sudah keluar dari antrian, otomatis kita akan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut ya. Jadi itu untuk yang ketujuh. Nah, dengan budaya mengantri ini, anak akan belajar bagaimana hukum sebab akibat ya. Sebab akibat tuh misalnya kita menarik suatu ibro atau pembelajaran, oh iya berarti kalau datang terlambat maka konsekuensinya antrian kita adalah di belakang. Bagaimana kalau supaya antriannya tidak di belakang? Oh berarti ke depan kita harus datang jauh-jauh hari, jauh-jauh waktunya, atau waktunya lebih awal daripada yang sekarang supaya antriannya tidak di belakang ya. Yang kesembilan, melalui budaya antri di sini anak akan belajar memiliki rasa malu. Rasa malu bagaimana? Malu ketika kita antri kemudian mau nyerobot. Nah, pikirkan lagi. Kalau kita menyerobot mungkin saja tidak disukai oleh orang lain yang di depan kita ataupun yang di belakang kita. Nah, kalau kalian coba-coba untuk nyerobot, bisa saja kalian ditegur oleh petugas atau ditegur oleh yang di depan atau ditegur oleh yang di belakang kita. Maka otomatis kita akan rasa malu ya ketika ditegur. Nah, yang ibu takutkan sekarang budaya malu di kita sudah mulai menipis. Dengan bahasa lain yang tren sekarang EGP, emang gue pikirin. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi kenapa di Australia itu sekarang lebih ditekankan kepada pendidikan karakter, yaitu budaya-budaya itu yang harus mulai diterapkan kembali sebagai landasan hidup kita. Jadi kalimat emang gua pikirin itu emang masalah buat lo. Nah, itu yang ibu pikir yang harus sudah mulai kita buang ya. Kita buang bahasa-bahasa yang seperti itu karena rasa malu kita sekarang itu sudah mulai agak menipis. Mudah-mudahan dengan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah, minimal budaya rasa malu dan sebagainya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya yang ke-10 pembelajaran dari budaya mengantri ini yaitu anak belajar jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Misalkan kita sedang mengantri, tiba-tiba antrian yang di depan kita ke belakang, kemudian nomor antriannya jatuh, kita ambil, kita gunakan antriannya oleh kita. Nah, itu artinya tidak jujur. Bagaimana teman kita yang tadi ke belakang, mungkin saja dia ke belakang itu ada karena ingin ke kamar mandi. Ketika balik lagi nomornya kita sudah pakai, berarti kita sudah membohongi orang, tidak jujur. Kenapa? Karena mengambil hak orang lain. Nomornya kita pakai, ketika orang itu nanya mana nomornya, kita bilang tidak tahu, dan ketika orang itu pergi, nomor itu dipakai oleh kita. Nah, itu budaya yang tidak jujur pada diri sendiri, juga pada orang lain, merugikan orang lain ya. Jadi mudah-mudahan kalian ketika mengalami kasus seperti itu, kalian bisa mempraktekkan tingkat kejujuran kalian. Nomornya kita kembalikan lagi ke orang tersebut. Oh, ini tadi jatuh nomornya dan sebagainya. Mungkin saja yang antrian itu untuk orang tuanya yang sakit atau dan sebagainya. Jadi yang ke-10 hikmah atau budaya mengantri itu yaitu kita jujur pada diri sendiri dan kepada orang. Nah, itu sedikit materi tentang pendidikan karakter. Pada kesempatan ini ibu hanya membahas mengenai budaya mengantri. Banyak sebetulnya karakter yang akan kita pelajari dan harus terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi untuk kesempatan ini ibu hanya satu saja titik poin budaya mengantri, karena budaya mengantri ini kepakai kemanapun ya. Itu saja mungkin. Jadi tolong nanti ini dibuat
kesimpulannya di kertas folio, disimpan di dalam portofolio. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.